Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa bikaramihi wa bijudihi kama jama'ana fi hadal masjid an yajma'ana kadhalika fi daris salam وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح إنه هو الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا رب العالمين. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Aqidah Al-Muyassarah min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnatil Mutahharah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Qadhi hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu-lalu kita telah mengambil tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sahabat. Dan pada pertemuan subuh hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang al-awliya atau kewalian. Kita biasa mendengar istilah wali. Dia adalah wali min awliyaillah. Secara umum, tanggapan terhadap akidah atau keyakinan adanya wali Allah Subhanahu wa taala itu dalam akidah Islamiyah atau ada firqah-firqah kalamiyah, sekte-sekte ilmu kalam, ada dua. Ada yang ekstrim ghulu dan ada yang jafa. Yang ekstrim melihat bahwasanya aulia atau karamat aulia itu ada. Aulia, para wali itu ada, dan karamah-karamah mereka juga ada. Bahkan karamah mereka itu sama seperti mukjizat dan juga sama seperti sihir. Karamahnya para aulia itu sama seperti mukjizat para anbiya dan juga sihir para tukang sihir. Jadi terlalu ekstrim menyamakan. Yang membedakan hanyalah perbedaan antara karamah dengan mukjizat. Menurut mereka hanya pada kenabian, di mana seorang wali tidak bisa menjadi seorang nabi, tapi karamahnya atau dia bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh para anbiya, para aulia, para wali-wali Allah itu bisa membelah lautan, bisa menciptakan atau menghidupkan yang telah mati. Bisa juga berbicara dengan benda-benda mati. Bahkan sampai kepada bisa mengklaim ilmu gaib, yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menurut mereka karamah itu sama seperti sihir. Yang membedakan hanyalah para tukang sihir tidak sampai kepada derajat takwa. Tidak sampai kepada derajat takwa. Namun apa yang dilakukan oleh mereka itu sama seperti apa yang dilakukan oleh para aulia. Dan apa yang dilakukan oleh para aulia sama seperti apa yang dilakukan oleh para anbiya. Ini ghulu, ekstrim. Kelompok yang kedua mengatakan bahwasanya tidak ada karamat
Dan tidak ada yang disebut dengan aulia. Yang ada hanyalah para anbiya dengan mu'jizatnya. Itu saja. Karena tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran. Berarti tidak ada para aulia itu. Yang ada hanyalah para anbiya dengan mu'jizatnya atau mu'jizat mereka. Nah, ini dua kubu. Lalu ahlu sunnah wal jamaah pertengahan. Ahlu sunnah melihat adanya kewalian dalam Islam, namun membedakannya dengan mu'jizat dari para anbiya, dan juga tidak menyamakan karamah itu dengan sihir. Tidak menyamakan, nanti akan kita jelaskan bahwasanya karamah itu Allah Subhanahu wa taala atau terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti mukjizat para anbiya. Hanya saja para anbiya itu maksumun, terjaga dari dosa-dosa besar dan juga terjaga dari kekafiran. Berbeda dengan para aulia. Mereka tidak terjaga dari dosa-dosa besar dan juga tidak selamat dari kekufuran. Para anbiya tidak mengklaim mengetahui ilmu gaib. Begitu juga para aulia tidak mengklaim mengetahui ilmu gaib. Dan yang terakhir, bahwasanya para anbiya itu dituntun oleh wahyu dan para aulia dituntun oleh wahyu juga. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para rasulnya. Dalam hal ini, kewalian seseorang akan benar jika dia menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya. Sebagai panutannya. Kita akan menjabarkannya lebih luas lagi pada pembahasan. Ya, kita masuk pada pembahasan. Syekh menyebutkan al-awliya'u kewalian dalam Islam. Al-waliyu, wali itu, yang dikatakan seorang wali itu kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman, derajatnya iman bukan Islam ya. Beriman dan taqi dan bertakwa. Iman berarti semua yang diinginkan Islam berupa perkara-perkara yang zahir dan batin itu telah diajawantahkan, diaplikasikan sama dia. Ketika iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad, iman itu ucapan, keyakinan dan perbuatan, maka ini telah dipenuhi oleh dia. Jadi dia seorang mukmin. Siapapun dia yang berstatus sebagai seorang mukmin itu berpeluang untuk menjadi waliun min awliyaillah. Wali Allah. Bukan turunan. Bukan berdasarkan nasab. Bukan. Tapi pencapaiannya berdasarkan iman. Ini satu. Dan yang kedua, ketakwaan. Takwa. Takwa, definisi yang masyhur ya, yaitu menjalankan syariat Allah, perintah dan larangannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ini definisi takwa ya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Hurairah atau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab
tentang definisi takwa. Apa itu takwa? Ubay bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, "Ya Amirul Mukminin, pernahkah engkau meniti satu jalan yang penuh dengan duri? Penuh onak dan duri, apa yang akan engkau lakukan?" Umar mengatakan, "Aku akan memperhatikan pijakan kakiku agar tidak menginjak duri." Kata Ubay bin Ka'ab, ya seperti itulah takwa. Itulah takwa. Gambaran yang lain disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang takwa itu, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amalu bit tanzil, dan mencukupkan amalan ibadah kita berdasarkan apa yang ada disebutkan dalam wahyu dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menambah-nambah, tidak membuat kreasi ibadah baru. Itu definisi takwa. Wal qana'atu minal qalil, dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun sedikit. Qana'ah. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan selalu mempersiapkan diri menyambut perjalanan akhirat. Ini definisi takwa. Talq bin Habib, seorang tabi'in, mendefinisikan takwa juga dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan basirah, berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang muslim yang mukmin, dan muttaqi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah waliyun min awliyaillah, wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan, tidak ada rasa khawatir pada diri-diri mereka, dan juga tidak ada kesedihan. Takut itu dikaitkan dengan kehidupan masa depan. Para aulia tidak takut terhadap kehidupan masa depannya, baik itu terkait masa depan dunianya dan juga masa depan akhiratnya. Walahum yahzanun, juga tidak sedih ketika meninggalkan dunia ini dan segala yang berkaitan dengannya. Ini para aulia. Alladzina amanu, yaitu mereka-mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan yang selalu bertakwa atau yang selalu memperbaiki kualitas ketakwaannya. Nah, jadi wali itu disebutkan oleh para ulama berdasarkan ayat ini, sifat yang nampak darinya tawadu, kemudian khusyuk, ya. Karena tidak ada rasa takut dalam dirinya, juga tidak ada rasa sedih pada dirinya terkait dunianya. Dia menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dengan sepenuh hati, tanpa ada sedikit pun kekurangan atau su'udzan
berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri-cirinya. Dan juga yattaqun. Setelah beriman yattaqun. Ya, iman itu mengharuskan kita beramal saleh. Ya. Dan dalam beramal saleh ini mengharuskan ketakwaan. Ya. Terkadang dia terjatuh kemudian bangkit lagi. Seperti itu. Karena seorang yang saleh bukan berarti bebas dari dosa, tidak. Seorang wali juga bukan berarti bebas dari kesalahan, tidak. Selama dia manusia, maka dia berpotensi jatuh dalam dosa dan melakukan kesalahan. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu berpotensi salah atau pada tabiatnya suka melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang bersegera bertaubat. Dan orang yang bertaubat itu seakan-akan tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzunubi kaman la dzambalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertaubat dari dosanya itu seakan-akan orang yang tidak punya dosa. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan wa maratibuhum fil wilayah bihasabi maratibihim fil imani wat taqwa. Dan derajat kewalian seseorang itu berdasarkan derajat imannya dan derajat ketakwaannya. Jadi wali itu didapati dengan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan. Ya. Jadi derajat-derajat para wali itu tidak satu, berbeda-beda, bergantung kepada keimanannya dan ketakwaan hatinya. La binasabin wala da'wa. Kewalian tidak diperoleh dengan hanya mengandalkan nasab. Dengan hanya mengandalkan nasab. Kalau mengandalkan nasab berarti para keturunan Nabi itu semuanya wali. Kalau mengandalkan nasab. Atau dakwah, klaim belaka. Ya. Bapak saya wali, ya saya juga wali. Tidak. Ya. Atau saya mengetahui ilmu gaib, saya seorang wali. Ya. Juga tidak. Ya. Bukan dengan klaim. Ya. Banyak ya kisah yang disebutkan para ulama terkait hal ini ya. Di antaranya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang masyhur, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala ta'tabiru." Dalam riwayat yang lain, "Fala taghtarru bihi hatta ta'ridu 'amalahum 'alal kitabi was sunnah." Jika engkau melihat seorang itu bisa berjalan di atas air atau terbang di udara, maka jangan tertipu. Jangan tertipu dengan dianya sampai engkau melihat perbuatannya itu cocok dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Jika sesuai, maka huwa waliyun min awliyaillah. Dia wali dari wali Allah. Kalau tidak sesuai, berarti dia seorang tukang sihir. Ya. Tukang sihir. Ya. Nanti akan kita sebutkan. Tentang derajat kewalian itu ditentukan berdasarkan iman dan ketakwaan, bukan berdasarkan nasab dan hanya klaim belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum."
Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang berhak mendapatkan karamat, karamah kata kita, orang yang paling berhak mendapatkan anugerah-anugerah dan karunia ilahi, itu yang paling bertakwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, bukan yang paling dekat nasabnya dengan Nabi, atau bukan yang mengklaim ketakwaan. Saya lebih takwa dari kamu. Wah. Tidak boleh kita mengatakan demikian, karena Allah mengatakan innallaha alimun khabir. Allah Maha mengetahui siapa yang paling takwa di antara kalian. Dan khabir, Allah tahu. Dalam dua ibadah yang dilakukan bersamaan saja beda kualitasnya. Bahkan perkara-perkara yang zahir. Misalkan ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada niat. Lihat pada niat. Kita tahu hadis yang pertama yang disebutkan oleh para ulama, bahkan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadis ini harus diletakkan sebagai hadis pembuka pada setiap bab-bab fikih. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu diberi pahala berdasarkan niat. Berdasarkan niat. Ya, sababul wurudnya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka para sahabat juga berbondong-bondong hijrah ke Madinah. Tapi ada di antara mereka yang disebut muhajir Ummu Qais. Dia berhijrah ke Madinah untuk bisa menikah dengan Ummu Qais. Niatnya bukan untuk bisa bergabung dengan Nabi SAW, ya, untuk menambah jumlah kaum muslimin di sana, atau bukan niatnya untuk menyelamatkan agamanya, tapi niatnya untuk bisa menikah dengan wanita. Maka Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih." Siapa yang hijrahnya, sebab hijrahnya itu untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk bisa menikahi wanita, maka pahalanya atau ganjarannya berdasarkan apa yang dia niatkan itu. Ibadah haji misalkan, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara doa-doa orang yang pergi berhaji meminta dunia saja. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Orang yang pertama meminta, dia akan mendapatkan pahalanya. Yang kedua meminta yang lebih lengkap, dia akan mendapatkan pahalanya juga. Nah, jadi kewalian seseorang dinilai berdasarkan ketakwaannya. Dan ketakwaan itu buah dari keimanan. Buah dari keimanan. Baik. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, atau orang yang berhak mendapatkan karamah. Ya. Apa itu karamah? Kata Syekh, wal karamatu amrun khariqun lil 'adah yujrihi Allahu ala yadi waliyin min awliyaih. Karamah itu adalah suatu perkara yang luar biasa, yang keluar dari kebiasaan, tidak seperti biasanya, satu hal yang luar biasa, yang hebat, ya.
yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang wali dari wali-walinya. Ini pemberian Allah, bukan pembawaan dirinya, ya, bukan haknya, tapi ini pemberian Allah Subhanahu wa taala atas ketakwaannya itu, sebagai bentuk karamatan lahu, sebagai bentuk penganugerahan, sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan meninggikan derajatnya. Karamatan lahu wa tasdiqan lin nabiyyi alladhi ittaba'ahu, dan dia mendapatkan karamah itu sebagai bentuk pembenaran. Allah Subhanahu wa taala membenarkannya atas keikutannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mengikutinya, menjadikan Nabi sebagai uswah, suri tauladan kita, fi saghirina wa kabirina, dalam segala hal, dalam segala lini kehidupan kita. Karena Rasul kita imamul muttaqin, imam penghulu para orang-orang yang bertakwa, dari sejak Nabi Adam sampai akhir umatnya. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita akan mendapatkan biasan ketakwaan itu. Dan dengan demikian kita akan mendapatkan biasan karamahnya. Dan karamah itu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sebagai bentuk pembenaran bahwa kita benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia ala naw'ain, dan karamah itu ada dua bentuk. Ahaduhuma fil ulum, yang pertama ya, fil ulum, pada sisi keilmuan. Ilmu itu berbeda-beda. Ilmu itu rizki, dan ilmu itu juga ya, dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, ya, mengatakan bahwasanya innallaha qassama al-ulum kama qassama ar-rizq. Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi ilmu itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rizki. Ada orang yang diberi ilmu tinggi, meninggalkan banyak perbendaharaan yang baik untuk kaum muslimin. Sampai sekarang kalau dibaca kitabnya, kaum muslimin mendoakan dia, rahimahullah. Rahimahullah. Nah, ini ciri-ciri kewalian. Dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala agar namanya kekal di dunia, disebut selalu, dan yutarahham alaihi. Setiap kali namanya disebut, rahimahullah, Allahu yarhamuhu. Ini karamah. Jadi bukan karamah itu pada perkara-perkara yang bisa terbang. Ya. Baik. Ini ilmu. Tapi ilmu itu lagi-lagi kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wa ma siwa dzaka fa waswasatu syayatini. Ilmu itu apa yang Allah katakan dalam Al-Qur'annya dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya. Selain dari kedua ini kata Imam Syafi'i, maka dia itu hanyalah waswasatu syayatin, waswas dari syaitan. Ilmu. Jadi kalau dengan ilmu kita mendapatkan karamah, maka tanda bahwa kita adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diperhatikan, ilmu Allah Subhanahu wa taala kalau salah digunakan menjadi sihir. Salah digunakan
menjadi sihir. Contoh ya, contoh. Ini contoh untuk bisa membedakan mana wali, mana tukang sihir. Ketika kita menggabungkan dua ayat, wa alanna lahul hadid illa qilan salaman salama. Kita menggabungkan dua ayat ini, kita membacanya dengan kaifiyat tertentu untuk mendapatkan kekebalan agar bisa kebal dari benda tajam. Maka ini sihir. Illa qilan salaman salama wa alanna lahul hadid. Dibaca, saya tidak mau ajarkan ya. Ini sihir ya, sihir. Atau ketika ada anak kita sakit, demam, lalu kita meletakkan tangan kita di atas kepalanya dengan membaca qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala, sebutkan namanya, padahal ayatnya qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita ganti ala Ibrahimnya dengan ala nama dia, nama dia dan nama ibunya. Ini sihir. Ketika seorang itu gugup berbicara depan umum, maka diajarkan bacalah surat Al-Ikhlas secara terbalik. Al-Ikhlas dibaca secara terbalik. Ayat pertamanya dijadikan ayat terakhir. Dengan begitu dia tidak takut berbicara depan umum. Ini juga bentuk sihir. Dan masih banyak lagi. Bedanya, karamah itu tidak diminta. Karamah itu terjadi begitu saja, tanpa diminta, dan berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara sihir diminta. Diminta. Minta kepada siapa? Kalau mintanya kepada Allah dengan cara yang tidak disyariatkan, maka itu yang mengabulkannya adalah syaitan. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis. Misalkan ada perguruan-perguruan ya, ini maaf saja ya, perguruan-perguruan kayak Al-Hikmah, ilmu-ilmu hikmah, perguruan-perguruan tenaga dalam itu, yang kalau dipukul dari jarak jauh, wah terhempas. Ini kan ada ibadah-ibadah khususnya. Seusai salat, zikir-zikir tertentu dibaca. Dalam kurun waktu 40 hari. Selama 40 hari itu tidak boleh lakukan ini dan itu. Perbanyak lakukan ini dan itu. Ini ibadah, qurbah ila Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi niat kita kesaktian. Niat kita apa? Untuk mendapatkan kesaktian, bukan lillahi ta'ala. Nah, ini yang disebut oleh Ibnul Jauzi talbis iblis. Tipu daya iblis. Dan tipu daya iblis itu sangat-sangat halus. Kita tidak tahu itu. Oh, ini bagus nih. Kita bisa lakukan amalan ini ya. Seusai salat misalkan, kalau ingin mendapatkan pukulan seperti Nabi Musa, sekali pukul mati, sekali pukul mati. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Nabi Musa hanya mendorong saja, kemudian Qibti itu jatuh dan mati. Bagaimana caranya? Wa idza batashtum jabbarin. Ini amalan ya, dilakukan sekian malam dengan tangan digenggam ya. Maka insya Allah setiap sekali pukul, lawan itu dilarikan ke rumah sakit. Ini sihir yang digunakan ayat-ayat Allah, iya, tapi penggunaannya yang tidak sesuai pada syariatnya.
Taib. Ini yang pertama, fil ulum, dari sisi ilmu. Yang kedua, al-mukasyafat. Mukasyafat. Seorang dia mengatakan pada perkara yang belum terjadi berdasarkan ilmunya bahwa akan terjadi begini dan begitu, tapi dia tidak mengatakan dan mengklaim itu ilmu gaib. Dia hanya menuturkan begitu saja dan terjadi seperti yang dia ucapkan. Dia bilang mukasyafat. Yang terkadang kalau ditanya, engkau pernah mengatakan demikian? Saya lupa, mungkin bukan saya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ilmu gaibnya lewat perkataan seorang yang dia sama sekali tidak menyadarinya. Ini dia bilang mukasyafat. Ya. Atau firasah, berfirasat. Dan firasat ini dulu ilmu yang dipelajari. Ya, kisah bahwasanya Al-Imam Syafi'i ketika menjadi wali, gubernur atau menjadi wali kota di Yaman, di Najran. Di sana orang mempelajari ilmu firasat dan beliau juga mempelajarinya, ilmu firasat. Lalu saat kembali ke Hijaz, kembali ke Mekah, pulang ke tanah airnya, dalam perjalanan beliau singgah di pondokan. Yang punya pondokan ini berdasarkan firasatnya Imam Syafi'i yang beliau pelajari, ini orangnya tidak baik ini. Tanda-tanda tidak bagus orangnya ini. Tapi ternyata perlakuan orang itu berbeda dengan apa yang Imam Syafi'i pelajari. Dia siapkan semua kebutuhan Imam Syafi'i, disambut dengan baik, ya. Imam Syafi'i tidak sendiri, Imam Syafi'i dengan beberapa pelayannya. Lalu di pagi harinya ketika Imam Syafi'i hendak berangkat meninggalkan tempat itu, baru keluar aslinya. Dia bilang, ya hadza, ya fulan, ente kira bermalam semalam di tempatku itu gratis? Mulai dia hitung, biaya tidur malam begini, menyiapkan air begini harganya, dan semuanya banyak sekali harus dibayar, dan semuanya dibayar oleh Imam Syafi'i. Dan beliau dalam keadaan tertawa karena apa yang beliau pelajari itu benar-benar terbukti. Disebutkan juga bahwa suatu ketika beliau dengan muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, duduk-duduk di beranda Ka'bah di Mekah. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, coba kita berfirasat terhadap seorang ini. Ada satu orang situ yang sedang tawaf. Apa profesi dulunya sebelum dia datang ke sini? Yang satu mengatakan, muridnya Imam Abu Hanifah mengatakan, huwa khabbazun. Dia itu seorang pembuat roti. Imam Syafi'i mengatakan, huwa khayyatun. Dia seorang penjahit pakaian. Lalu dipanggillah orang tadi. Apa profesi Anda? Dia bilang, dulu saya pembuat roti dan sekarang saya penjahit, seorang penjahit pakaian. Ini firasat. Ya. Dan Imam Syafi'i terkenal punya firasat yang tajam. Ketika sedang membawakan materi kuliah, datang seorang kakek-kakek di siang hari Ramadan, mengatakan, ya Imam, bolehkah saya mencium istri saya? Kata Imam, boleh. Kemudian datang lagi seorang anak muda. Boleh saya mencium istri saya? Tidak boleh. Para muridnya bertanya, ya Imam, satu pertanyaan, dua jawaban. Bagaimana ini? Lalu Imam mengatakan, adapun anak muda tadi, pada ini di Mesir, ya di Mesir. Anak muda tadi itu fata min Quraisy, anak muda dari bangsa Quraisy. Dan dia baru saja menikah itu.
Saya khawatir dia cium istrinya, bukan saja cium, tapi lebih dari itu. Yang bertanya ini muridnya penasaran. Dia buntuti anak muda tadi. Saya mau bertanya dulu. Kamu ini pemuda dari Quraisy ya? Iya. Baru menikah? Iya. Ternyata benar firasatnya Al-Imam Syafi'i. Nah, ini ciri-ciri bahwa dia itu waliyun min awliyaillah. Baik, itu yang pertama ya. Dan juga disebutkan oleh Syekh al-ilhamat. Juga mendapatkan ilham-ilham. Dalam hatinya terbetik dalam masalah ini sepertinya begini. Dan terjadi seperti itu. Ya. Dibilang ilhamat. Adapun bentuk yang kedua, al-qudrah wa ta'thirat. Dia punya kemampuan-kemampuan dan pengaruh-pengaruh yang nyata. Contohnya, ketika kita meminta doa, doakan dulu anak saya agar bisa lulus ujian. Dia doakan lulus ujian. Ya. Kita jarang hujan. Kita paceklik musim panas. Ya. Coba kita doakan. Kita datang kepada orang yang kita berhusnudzon dengannya, dia ini seorang saleh, seorang wali. Maka dia berdoa, dengan doanya itu Allah turunkan hujan. Tapi satu hal yang disebut oleh para ulama, min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa para awliya itu disembunyikan. Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan. Jadi siapa yang mengklaim atau mengumumkan saya seorang wali, jangan percaya. Saya punya kehebatan bisa begini dan begitu, jangan dipercaya. Dia bukanlah seorang wali. Wali itu tunduk, tawadhu, ya, dan penuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tabiat ketakwaan itu adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pembahasan di pagi hari kita tentang kewalian dalam Islam. Apakah ada? Iya, ada. Dan itu diyakini dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja wali atau kewalian itu derajat yang tidak melampaui derajat kenabian. Dia tidak melampaui derajat kenabian. Siapa yang mengangkat derajat wali melebihi atau sama dengan derajat para nabi, maka dia telah keliru dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya tentang wali? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bisa dia obati dan bisa berbicara itu. Apa yang diperlukan? Masya Allah, tabarakallah. Wali itu kan sifat dasarnya tidak mengklaim ilmu gaib. Tidak mengklaim ilmu gaib. Dan wali itu tidak melihat perkara-perkara yang gaib.
Dalam hal ini misalkan ya, wali mengatakan di pohon ini tinggal sekian 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 jin. Berarti pada dirinya ada jin. Iya. Karena kita tidak bisa melihat jin. Bahkan dalam rupa aslinya, Imam Syafi'i mengatakan siapa yang mengklaim melihat jin dalam rupa aslinya, maka dia telah murtad. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia, iblis, dari kalangan jin itu dan bangsanya itu melihat kalian dari sudut yang kalian tidak akan melihat mereka. Tidak akan bisa melihat mereka. Sehingga siapapun yang mengatakan begini dan begitu, saya pernah ya berjumpa dengan ahli ruqyah. Ahli ruqyah ini dia mengatakan begini, saya selama 7 tahun di ruqyah. Padahal saya seorang peruqyah. Tapi selama 7 tahun saya diruqyah oleh syekh saya dari Yaman. Dikarenakan bertengger dalam diri saya itu banyak jin. Dia bilang sebelumnya saya ini bisa melihat jin. Dan saya tahu berapa jumlah jin yang ada dalam dirimu. Dulu dia mengatakan demikian. Dia bilang saya juga bisa melihat, membaca nasib dari wajah. Oh, kamu ini nanti mati begini. Kamu nanti keluar ketemu dengan ini dan itu. Dia sampai seperti itu katanya. Bahkan disebutkan bahwa dia disebutkan bahwa dia mendapatkan ilmu ini dari seorang sepuh yang dituakan di kampungnya itu, dan dia ini ya, kalau yang sepuh ini ya, kalau dulu di kampungnya tiba-tiba menangis, lalu mengatakan fulan tenggelam di laut, ada fulan tenggelam di laut, ada fulan tenggelam di laut, sambil menangis. Kemudian dia mengambil dengan satu celupan saja, dia mengambil begini, lalu mengangkat, memindahkan ke tepian pantai. Jadi fulan yang tenggelam di laut itu dengan satu celupan begini diangkat ya. Padahal ada di darat dia ini, sepuhnya ini. Nah, ketika saya tanya, sepuh itu keseharian dia apa? Salat 5 waktu tidak, jarang mandi, orangnya angker. Berarti ini sihir. Ini sihir. Sehingga kita tidak boleh tertipu dengan perkara-perkara yang dahsyat seperti itu. Sebelum kita mengukurnya, mengukur perbuatannya, amal ibadahnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karamah kewalian itu didapati berdasarkan iman dan ketakwaan dan berdasarkan kecocokan kita, kecocokan perbuatan kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewalian itu bisa didapati oleh siapapun dari kita, selama kita beriman dan beramal saleh, kemudian menjaga kualitas iman dan menjaga kualitas ketakwaan kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan awal. Itu bukan niatan awal kita untuk mendapatkan karamah, kesaktian, anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya bagaimana bisa mengibadahi Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak wafat kecuali dalam keadaan berislam. Itu saja. Adapun perjalanan akhirat kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna awliya Allah, inna waliya Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali-wali Allah itu yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tertarik mengenai umat Khattab. Kalau surat Al-Mu'min itu akan ada konsep kejadian manusia dari nutfah dan seterusnya. Biasa baca bahwa turun ayat itu bahas sahabat. Dan Nabi membacakannya pelan-pelan, satu persatu. Dari nutfah, ini bukan rasanya kata baru orang Muslim itu kaget tersemua, kaget dalam arti betul macam itu ayat itu akan turun. Artinya di sini Umar lebih dulu mengucapkan daripada ayat turun. Sesungguhnya apa ini? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ilham. Itu ilham. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Lau kana fi ummati mulhamun," jika sekiranya di umatku ini ada orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, lakana Umar. Maka itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Perkataan Umar banyak yang dibenarkan dalam Al-Qur'an. Ya, seperti Asra Badar, ya, tawanan perang Badar. Ya. Allah membenarkan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kecuali juga pada kewajiban berhijab para wanita kita ini berdasarkan kecemburuannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dulu kan makan di atas nampan, ya. Makan bersama Nabi dan istrinya, tangan kan saling berebutan. Tangannya Umar bersentuhan dengan tangannya Aisyah radhiyallahu anha. Umar kemudian menariknya lalu mengatakan, "Ya Nabi, ya Rasulullah, alangkah baiknya jika istri-istrimu ini berhijab atau diberi hijab." Maka turunlah ayat hijab. Bukan saja untuk istri-istri Nabi, tapi untuk seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antara kewalian beliau itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi mengatakan, "Ya Ibn Khattab, ya Ibn Khattab, apa yang kamu perbuat ini? Aku tidak melihat kau melewati satu lorong dan setan juga mau melewati lorong itu kecuali dia akan mencari lorong yang lain." Takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau begitu masalah ilham ini bukan pelajari, artinya memang dari ilmu. Ilham itu kan masuk karamat, dan karamat itu pemberian. Ya, artinya memang dari ilmu. Lepas dari ilmu. Iya. Kalau Umar itu kan mantan preman. Iya. Dia menjadi pesantren. Iya. Ya. Jadi latar belakangnya itu kan bukan dari pesantren. Berarti kita tidak usah terlalu lama dan usahanya pesantren. Tidak perlu. Kita cukup mempelajari iman dan bertakwa dan menjaga kualitas takwa kita. Ya. Maka kita akan meraih derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi bukan di sisi manusia, ya. Jangan kita mengharap dari ibadah-ibadah kita ini, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Jangan kita berharap demikian. Tapi carilah, ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan di sana bersama para anbiya, wassalihin, wasyuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Demikian, ya, saya tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.